Kembali lagi dengan Mr. Madi, kita akan bahas casing terbaru dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Atos. Cube Gaming Atos ini dirilis untuk meramaikan pasar-pasar, ya casing-casing seri mid low ya, kalau nggak salah mid range dan low end, karena Atos ini menggunakan form factor micro ATX. Jadi Atos memiliki dua varian warna. Warna hitam sekitar harganya 668.000 dan warna putih sekitar 700.000. Dengan dual chamber micro ATX, Atos memiliki dimensi 380 x 390 x 290 mm. Ya, ini masih terbilang dual chamber compact ya. Tampilan depan Atos menggunakan tempered glass, tapi tempered glassnya ini tidak seperti pada umumnya. Karena tempered glass yang dimiliki Atos itu bending sampai ke atas. Jadi tempered glassnya dari depan sampai ke atas itu dia melengkung di bagian sisi sudut depan. Tak ketinggalan Atos menyematkan sebuah panel temperatur GPU maupun CPU. Jadi kalian bisa melihat temperatur CPU dan GPU kalian di bagian depan Cube Gaming Atos. Jadi tampilan 7 segment ini selain kalian bisa menggunakan temperatur atau memantau temperatur, kalian juga bisa melihat grafik dari proses. Berapa persen CPU-nya, berapa persen GPU-nya. Top set atau bagian atas, selain dia menggunakan tempered glass, itu terdapat beberapa port. Portnya ini meliputi tombol power, 1 kali USB 3.0, 2 kali USB 2.0, HD audio, tombol reset, dan LED button. Gue nggak tahu sih LED buttonnya ini untuk apa ya. Gue masih penasaran juga sih. Dan di bagian samping sisi tempered glass atau si panel tempered glass menarik sekali karena dia toolless, tidak menggunakan thumb screw di bagian belakang. Untuk membukanya kalian cukup, ini sebelah kiri bagian atas ada tulisannya handle find the upper left grip position on the glass. Jadi kalian cukup membukanya aja tuh ditarik. Kalian harus hati-hati juga, nanti takutnya lusut, ucul, dan merotol. Nah seperti ini. Jadi sisi tempered glassnya ini kacanya cukup tebal sekali dan ini menggunakan frame-nya itu untuk ya mengaitkan tempered glass ini ke casing Cube Gaming Atos. Melirik ke bagian dalam, Cube Gaming Atos hanya bisa menggunakan motherboard micro ATX dan ITX saja. Perlu digarisbawahi, untuk motherboard micro ATX kalian harus menggunakan motherboard micro ATX itu ya kebanyakan sih seri-seri low end yang 2 slot. Bukan 2 slotnya Z790M power ya, karena itu dia menggunakan micro ATX 24 cm x 24 cm. Yang saya maksud adalah micro ATX low end itu kebanyakan 20 cm x 24 cm. Di sebelah mounting motherboard terdapat mounting fan. Kalian bisa memasang 2 buah fan 120 mm atau kalian juga bisa menggunakan IO 240 mm di bagian sampingnya radiatornya itu. Untuk beberapa PC builder pengguna motherboard micro ATX yang offset seperti punya saya dan menggunakan IO 240 mm ini sebenarnya masih bisa sekali. Untuk penempatan radiatornya, kalian menempatkan radiatornya di bagian belakang atau di bagian kompartemen kabel manajemen. Sedangkan untuk fan-nya kalian pasang di bagian depan. Tapi perlu diingat, kalian ngemountingnya tuh menggunakan ya itu baut yang panjang bawaannya IO water cooling kalian. Untuk intake-nya kalian bisa memasang 2 buah fan 120 mm di bagian bawah, tepatnya di bawah VGA. Untuk di bagian bawahnya Atos sudah menyematkan dust filter. Jadi dust filternya ini memiliki frame seperti kepunyaannya Lianli. Jadi untuk beberapa PC builder yang ingin membersihkan dust filternya itu cukup mudah sekali. Bisa kalian kuas atau kalian siram dengan air bertekanan. Jangan bertekanan tinggi juga ya. Dan untuk mounting fan belakang, kalian bisa menggunakan 1 kali 120 mm fan sebagai exhaust. Untuk pengguna cooler heatsink tower yang besar-besar, Atos ini mampu menggunakan cooler maksimal dengan ketinggian sekitar 175 mm. Saya mencoba menggunakan ID Cooling Frozen A620, ya ini masih bisa masuk sekali. Dan untuk menutup tempered glass-nya, ini nggak ada istilah mentok-mentok atau totok-totok. Dan bagi pengguna GPU yang panjang-panjang, apalagi pecinta GPU lovers triple fan, kalian bisa menggunakan GPU panjang dengan maksimal panjang itu sekitar 350 mm atau 35 cm. Saya menggunakan RTX 3060 iGame Advance. Ini masih bisa masuk sekali dan masih juga ada space-nya di bagian depan nih.
Ya menurut saya sekelas RTX 4090 pun masih bisa masuk. Cuman nggak worth it lah ya. Kalian bisa menggunakan RTX 4090 atau membelinya, tapi menggunakan casing yang notabene di harga sekitar 600 ribuan. Kita lanjut di bagian kompartemen, kita buka ya. Untuk seat panelnya ini menurut saya cukup tipis, nggak terlalu tebal. Ya wajar sih, casing di bawah harga 700 ribu sudah memiliki panel LED, temperatur. Kalian minta apa lagi, siapa yang kalian harapkan? Ya ini cukup, aduh tiboy, thumbscrew ini dia. A few moments later. Untuk seat panelnya ini ya nggak tipis, nggak tebal banget. Ini SNI, Standar Nasional Indonesia ya. Kalau menurut saya, untuk power supply-nya kalian bisa menggunakan power supply tipe ATX standar dengan panjang 140 mm atau 14 cm. Saya menggunakan Be Quiet sistem power 10U yang dimana notabene itu dia panjangnya standar ATX dan ini masih bisa masuk. Dan untuk perkabelan atau wiring itu tergantung kalian ya. Kalian pinter wiringnya apa enggak. Untuk pemasangan storage menurut saya ya wajar sih, makin kesini menggunakan SSD. Cube Gaming Atos hanya bisa menggunakan satu buah hard disk 3,5 inch dan 2 buah SSD 2,5 inch seperti yang saya pasang. That all you got, Senator? Come on out. We'll talk. You know, people don't use banks anymore. You're lucky you found actual cash. If you really want to rob banks... Berbicara tentang pros, Cube Gaming Atos ini menurut saya casing micro ATX view panoramik yang menurut saya sih agak lain dari yang lain karena tempered glassnya yang melengkung. Muat VGA triple fan dengan panjang 35 cm dan untuk support IO 240 mm nya tuh kalian bisa masang di bagian samping. Selain itu juga sudah terdapat fitur LED temperatur panel. Selain itu nggak temperatur aja sih, utilization juga kalian bisa tampilkan. Dan untuk bottom airflow sudah terdapat dust filter yang menggunakan frame. Ya menurut saya sih ini worth to buy untuk di harga sekitar 600 ribuan untuk casing mid tower micro ATX yang seri-seri low end terdapat panel. Untuk kekurangannya dia belum menggunakan USB Type-C. Selain itu dia nggak ada dust filter di bagian samping seat panelnya. Dan dia belum pre-install fan atau belum terdapat ya fan bawaan-bawaannya ya. Untuk kesimpulannya, Cube Gaming Atos nih di harga 600 ribuan siap bersaing di beberapa casing micro ATX view panoramik dan memiliki panel temperatur atau utilization ini. Mungkin bisa menjadi angin segar untuk beberapa PC builder yang ingin merakit casing micro ATX lain dari yang lain. Pengen punya OS Blast Vision tapi nggak punya budget lebih ya, mungkin Cube Gaming Atos ini menjadi pilihan. Apalagi yang untuk beberapa PC builder low end yang menggunakan motherboard micro ATX, H610M atau H760M, ya ProRS atau dan sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu solusi kalian. Dan mungkin untuk beberapa kekurangannya itu saja sih yang bisa saya berikan informasinya. Dan untuk beberapa PC builder kalian bisa untuk berkomentar, bertanya-tanya, coret-coret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui tentang lebih banyak produk dari Cube Gaming, kalian bisa buka di www.cubegaming.co.id. Saya Mr. Madi, sampai ketemu di beberapa ulasan selanjutnya.